Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu-ibu sekalian yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Nikmat yang begitu banyak, nikmat yang tiada henti-hentinya Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat hidayah serta taufiknya, sehingga pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk duduk bersimpuh dalam rangka untuk menuntut ilmu agama. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan amal saleh sebagai bekal kita di kehidupan akhirat kelak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas tema yang sangat penting sekali, terutama untuk ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu semuanya tentu ingin menjadi wanita yang dirindukan oleh surga. Dan kita akan membahas itu, Ibu. Yaitu judul pembahasan kita yaitu wanita yang dirindukan surga dan wanita yang diancam dengan apa? Neraka. Kita berdoa kepada Allah, kita belajar bersama-sama. Semoga Allah menjadikan kita faham apa yang nanti kita pelajari, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kemudian dimudahkan pula oleh Allah supaya bisa menerapkan apa yang telah kita pelajari. Ya, semoga kita, ya khususnya ibu-ibu, menjadi wanita yang dirindukan surga dan selamat dari api neraka. Ya, kita berdoa kepada Allah, Ibu ya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, rizkikan, karuniakan kepada kami bahwa yang benar itu benar dan mudahkan kami untuk bisa mengikutinya. Dan ya Allah, tunjukkan kepada kami bahwa yang batil itu memang batil, salah, dan mudahkan kami untuk bisa menjauhinya. Amin ya rabbal alamin. Baik.
Ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, wanita yang dirindukan surga. Kita bahas yang itu dulu. Wanita yang dirindukan oleh surga. Nanti setelah itu selesai, ada beberapa poin, wanita-wanita siapa saja yang dirindukan oleh surga, sifatnya seperti apa, perbuatannya seperti apa. Setelah selesai, kita lanjut, wanita yang diancam dengan neraka. Yang bawa, ya catatan dicatat. Yang enggak, ya enggak apa-apa ya. Ya, pakai HP juga bisa ya. Nah, enggak apa-apa ya. Karena saya itu Ibu, saya itu hampir setiap pekan ngisi pengajian ibu-ibu juga. Ngisinya di mana? Tahu enggak Ibu? Di dalam penjara Ibu. Saya itu tiap pekan keluar masuk penjara. Tapi penjara perempuan di Jakarta Timur di Pondok Bambu. Itu yang ngaji Ibu ya, sudah berjalan 2 atau 3 tahun lah. Awal saya ke situ, masuk ke masjidnya, itu saya heran. Itu ibu-ibu di dalam penjara salah apa gitu. Karena tidak terlihat sedikit pun mereka itu punya salah. Saya masuk, ada yang lagi sholat, ada yang lagi baca Al-Quran, ada yang berzikir, ada yang berdoa, ada yang baca buku. Lah kok mereka pada masuk penjara? Kenapa? Salah apa mereka? Kemudian Ibu, ketika ngaji, kan ngaji pengajian. Mereka ngajinya ada mejanya di depannya. Mereka bawa buku, bawa pulpen, kemudian semuanya memegang Al-Quran. Setiap saya menyebutkan dalil dari ayat, saya akan ditanya, Ustadz itu surat apa, ayat berapa gitu. Iya kan kadang saya hafal bunyi ayatnya, saya nggak hafal ayat nomor berapa gitu loh. Ya, kadang saya kualatnya, Masya Allah ya, tapi nggak apa-apa ya. Yang bawa buku catatan dicatat. Ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabarkan kepada kita semua tentang nikmat surga. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, surga itu Ibu, mala aina ra'at wala uzuna sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Surga itu enggak pernah dilihat sama mata kita. Surga itu tidak pernah terdengar oleh telinga kita, dan tidak pernah terlintas di relung hati kita bagaimana itu nikmatnya surga. Ya, nggak pernah. Kita mau membayangkan nikmatnya surga kayak apa, nggak akan sampai otak kita ke sana, Ibu. Nggak akan sampai. Ya, kita nggak pernah ngelihat, kita nggak pernah mendengar bagaimana sih ya kan bunyinya di dalam surga. Hati kita pun, pikiran kita nggak akan sampai dengan kenikmatan surga seperti apa ya, karena begitu nikmatnya Ibu. Ini bapak-bapak, bidadari, ya bapak membayangkan wanita paling cantik di dunia lah ya kan, di dunia mancung misalnya ya kan, terus bagaimana itu tetap nggak akan sampai hakikat seorang bidadari ya. Itu nikmatnya surga Ibu ya. Dan ketika kita mendengar hadis tersebut ya, bagaimana nikmatnya surga, tentu hati kita berbunga-bunga, berharap dan memohon agar kita termasuk golongan yang meraih nikmat surga. Allahumma amin. Ya, tidak terkecuali ya kaum hawa perempuan ya, seorang wanita hendaknya mereka ya, ibu-ibu semua tuh selalu ingat bahwa cita-cita kita paling tinggi yang selalu tertanam di dalam hati adalah masuk ke dalam surga. Kita akan belajar bagaimana gambaran wanita yang dirindukan surga. Karakter wanita yang dirindukan surga, yang dijanjikan oleh Allah
sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama, yang nomor satu, wanita yang dirindukan surga adalah yang pertama, taat menjalankan agama. Taat menjalankan agamanya. Siapa yang tak kenal istrinya Raja Fir'aun? Namanya siapa Bu istrinya Raja Fir'aun? Asia ya, bukan Aisyah. Asia. Asia, seorang wanita yang taat berpegang teguh dengan agama Allah, sekalipun dia hidup di bawah seorang suami yang kafir. Bukan hanya kafir, Ibu. Fir'aun itu mengaku sebagai Tuhan. Iblis saja, Ibu, iblis laknatullah, dia nggak berani ngaku dirinya sebagai Tuhan. Lah ini Fir'aun ngalahin siapa? Iblis. Ya, subhanallah. Iblis itu ngakui Tuhannya itu Allah. Lah ini Fir'aun luar biasa. Tapi istrinya di antara pemimpin-pemimpin wanita di dalam surga adalah istrinya Raja Fir'aun, yaitu Asia. Allah berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat 11. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idz qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Dan Allah Subhanahu wa taala membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Allah menjadikan istrinya Fir'aun itu suri tauladan bagi orang-orang yang beriman. Ketika ia berkata, istrinya Fir'aun berkata, Rabbi bni indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan rumah untukku di dalam surga. Wa najjini min fir'auna wa amali, dan selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Wa najjini minal qaumidz zalimin, dan selamatkanlah aku dari orang-orang yang berbuat zalim. Istrinya Fir'aun berdoa kepada Allah, minta dibangunkan rumah di surga. Ya, maksudnya masuk ke dalam surga. Nah, itu ya. Jadi yang pertama, taat menjalankan agama. Kemudian yang kedua, karakter wanita yang dirindukan surga, yaitu mereka berhias dengan amal saleh. Wanita yang dirindukan surga adalah wanita yang selalu berhias dengan amal saleh. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafizina furujahum wal hafizat wal dzakirina Allah katsiran wal dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Kata Allah, sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, yang beriman, yang taat, yang jujur, yang sabar, yang khusyuk, yang rajin bersedekah, yang berpuasa, yang menjaga kemaluan mereka, dan yang banyak berzikir, Allah janjikan kepada mereka apa? Maghfirah, ampunan dan pahala yang sangat besar. Nah, ini wanita yang dirindukan surga senantiasa hari-harinya dihiasi dengan amal soleh. Ya, beramal soleh, taat sama Allah. Kalau sholat khusyuk, orangnya sabar, rajin bersedekah, puasa, menjaga kemaluannya, tidak melakukan perbuatan zina, banyak berzikir. Nah, ini wanita-wanita seperti ini,
wanita yang dirindukan oleh surga. Kemudian yang ketiga, wanita yang dirindukan surga adalah wanita yang bagus dalam mendidik anak perempuan. Bagus dalam mendidik anak perempuan. Di sini disebutkan anak perempuan. Ibunda kita semuanya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, berkata, ada seorang wanita datang menemuiku sambil membawa kedua putrinya. Ya, jadi ada ibu-ibu bawa dua putrinya datang ke rumahnya Nabi. Dan Nabi SAW saat itu tidak ada, adanya istrinya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Dan ibu itu datang untuk meminta sesuatu, minta makan. Saat itu di rumah Nabi tidak punya apapun selain sebutir kurma. Ya subhanallah, ibu. Rumahnya Nabi di dalamnya nggak ada apa-apanya ini. Kata Aisyah radhiyallahu anha, di dalam rumah adanya sebutir kurma. Ya, jadi ibu dan kita semuanya gak usah bersedih hati kalau di rumah gak punya apa-apa. Bayangkan Nabi kita di rumahnya gak ada apa-apa, hanya sebutir kurma. Ya subhanallah. Bahkan pernah disebutkan rumah tangganya Nabi, dapurnya gak pernah terlihat asap. Maksudnya apa? Gak pernah ngebul, gak pernah masak selama 2 bulan berturut-turut. Itu seorang Nabi. Subhanallah. Pernah Nabi didatangi seorang ya pengen bertamu. Kemudian Nabi datang ke istrinya, kamu punya apa untuk menjamu tamu? Oh, enggak ada. Datang ke istri yang lain, enggak ada. Semuanya enggak punya apa-apa. Ya subhanallah. Itu Nabi kita, ibu. Ya, makanya gak usah gimana-gimana ya. Suri tauladan kita aja seperti itu. Ya, nah, di rumah Nabi nggak ada apa-apa kecuali sebutir kurma. Akhirnya Aisyah radhiyallahu anha tetap memberikan sebutir kurma itu kepada ibu-ibu tadi yang bawa dua putrinya. Lantas wanita tadi membelah yang sebutir kurma itu dibagi dua, dikasihlah kepada ya satu anaknya dan satu ke anaknya. Ya satu dibagi dua. Ya subhanallah. Wanita itu tidak makan sama sekali, ibunya nggak makan, itu kurma dibagi dua buat anak-anak, ibunya nggak makan. Nah, singkat cerita, kemudian dia pergi, ya kan, wanita tadi sama anak-anaknya pergi, lalu Nabi pulang, sallallahu alaihi wasallam. Pulang, kemudian diceritakanlah oleh Aisyah radhiyallahu anha ya tentang kejadian tadi. Apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man betuliya minal banati bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar." Hadis sahih Bukhari Muslim. Nabi mendengar cerita Aisyah radhiyallahu anha tadi, akhirnya mengatakan, barang siapa yang diuji dengan anak-anak perempuan ya dengan sesuatu, kemudian dia tetap berbuat baik kepada anaknya, maka anak-anak perempuan tadi bisa menjadi apa? Penghalang baginya, bagi orang tuanya dari api neraka. Ya maksudnya masuk surga. Ya subhanallah. Maka kita harus berbuat baik kepada anak-anak kita, ya. Baik. Lanjut. Perempuan atau wanita yang dirindukan surga adalah yang sholat 5 waktu, yang puasa Ramadan,
yang menjaga kemaluannya. Ya, jalan menuju surga bagi wanita itu terbuka sangat lebar. Di antara amalan yang dapat menghantarkan seorang wanita ke dalam surga yaitu menjaga sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kemaluannya, kesuciannya, serta taat kepada suami. Ya, ibu sering mendengar hadisnya. Kata Nabi SAW, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha dukhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti." Apabila wanita salat 5 waktu, puasa Ramadan, dia menjaga kemaluannya, menaati suaminya, maka akan dikatakan kepada ibu-ibu semuanya, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang Anda kehendaki. Masya Allah, nikmat luar biasa menjadi seorang perempuan. Gampang gak ibu? Nah, sholat 5 waktu, insya Allah ibu ya, sholat 5 waktu, udah dari dulu sholat 5 waktu. Tiap Ramadan puasa ibu ya. Kemudian menjaga kehormatan ibu hanya untuk suami. Kemudian sama suami taat, nurut, maka pintu surga yang 8 itu kebuka semua ibu. Dan ibu milih mau pintu puasa, mau pintu sedekah, mau pintu sholat, mau pintu apa, milih. Nikmat banget. Tinggal sholat 5 waktu, kalau Ramadan puasa, menjaga kemaluan hanya untuk suami, tinggal 1, nurut apa kata laki. Ya, nurut ibu, sabar. Itu tadi ingat, Asia, istrinya kafir. Masya Allah, Fir'aun laknatullah, taat. Yang penting taatnya dalam kebaikan. Ya, kalau disuruh berbuat yang dilarang Allah ya tentu enggak ya. Berbuat yang haram ya tentu tidak ya. Itu sabar Asia. Ya. Nah, lakinya ibu kan bukan Fir'aun. Tentu lebih ringan dibandingkan Asia. Nah, itu ya ganjarannya. Maka perhatikan tuh. Asia ya, menjadi pemimpin-pemimpin wanita di dalam surga. Baik. Kemudian wanita yang dirindukan surga adalah yang sabar menerima penyakit. Sabar ketika sakit, ibu. Yang namanya sakit itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa ditolak ya. Bila sakit datang menghampiri, maka kewajiban seorang muslim yaitu bersabar menerimanya. Wanita yang sabar menerima penyakit, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam janjikan surga. Berdasarkan hadis disebutkan bahwasannya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah bercerita ya kepada Atha bin Abi Rabah, maukah aku tunjukkan kepadamu wanita penghuni surga? Ada seorang wanita yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, jadi ada seorang perempuan datang kepada Nabi dan berkata, wahai Nabi, aku ini menderita penyakit sejenis ayan. Tahu ibu ya, ayan ya. Kalau lagi kumat, dia nggak sadar, ya ngapain aja gitu ya kan. Nah, kemudian wanita itu mengatakan, apabila penyakit itu kumat, aku tidak sadar sampai membuka auratku. Kemudian wanita itu meminta agar Nabi berdoalah kepada Allah untukku agar Allah menyembuhkanku. Kemudian apa jawaban Nabi? Nabi berkata, apabila kamu sabar, maka bagimu surga. Ya, apabila kamu sabar, bagimu surga. Tetapi apabila tidak, ya,
Kalau kamu tetap mau saya doakan kesembuhan, saya akan mendoakanmu. Tapi apa jawab wanita tadi? Akhirnya wanita itu menjawab, baiklah, aku bersabar saja. Tapi tolong doakan kepada Allah, kalau aku lagi kumat, ayanku lagi kumat, tolong berdoa kepada Allah, jangan sampai auratku terbuka. Subhanallah. Maka Nabi pun mendoakan perempuan itu supaya kalau sedang kumat sakitnya, ayannya, semoga auratnya tidak terbuka. Di sini dalil menunjukkan kalau seorang perempuan sabar atas ketentuan Allah dari sakit yang telah Allah berikan kepadanya, jaminannya apa? Janji Allah surga ini. Ya, sakit apapun. Ya, ini hanya contoh aja salah satu penyakit. Kemudian wanita yang dijanjikan atau yang dirindukan surga adalah yang tidak pernah menyakiti siapapun. Subhanallah. Wanita yang tidak pernah menyakiti siapapun. Ibu pernah nyakitin orang, Ibu? Ya pernah lah Ustadz ya. Namanya orang bertetangga ya kan, bersosial, ya wajar saling menyakiti. Iya wajar Ibu ya, wajar. Tapi kita udah ngaji, sudah belajar Ibu ya, berusaha sekuat tenaga menjaga lisan dan perbuatan kita, jangan sampai menzalimi orang lain, jangan sampai menyakiti orang lain. Sekuat tenaga kita Ibu. Kalau Ibu terjatuh ya kan nggak sengaja, entah mulutnya ngomong kecelepet atau gimana nyakitin orang, mohon maaf ya, mohon maaf. Tidak boleh bagi siapapun untuk menyakiti seseorang. Wanita yang selalu dirindukan surga adalah wanita yang bisa yang mampu menahan dirinya untuk tidak menyakiti orang lain. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yaqul qila lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, inna fulana taqumul laila wa tasumun nahar wa tasaddaqa wa tu'dhi jiranaha bilisaniha. Ya Rasulullah, ada seorang wanita yang dia rajin sholat tahajud, Masya Allah, rajin sholat tahajud, dan kalau siang dia puasa, Masya Allah, malamnya sholat tahajud, siangnya puasa. Sholat tahajud malamnya sholat tahajud, siangnya puasa sunnah. Kemudian gak hanya sampai di situ, Bu, dia juga rajin apa? Sedekah. Akan tetapi dia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la khaira fiha, tidak ada kebaikan padanya, kata Nabi. Hiya min ahlin nar, dia penduduk neraka jahanam. Ngeri sekali. Bahayanya orang nggak bisa nahan lisan. Sholat tahajud yang mati-matian dia perjuangkan tiap malam, Ibu. Ya, berat nggak Ibu bangun jam 2, jam 3 sholat tahajud, Ibu? Berat nggak? Berat. Ini yang ngomong aja belum tentu sanggup kok, ya kan? Udah gitu siangnya puasa. Subhanallah, luar biasa itu ibadahnya ya. Kemudian mudah sekali untuk mengeluarkan hartanya, sedekah. Subhanallah, ada orang jangankan sedekah,
sama dirinya aja pelit. Itu ada nggak orang kayak gitu, Bu? Ada. Nah ini orang, Masya Allah, malamnya sholat tahajud, siangnya puasa, kalau sedekah nggak tanggung-tanggung. Tapi kata Nabi, itu perempuan nggak ada kebaikannya sama sekali. Penduduk neraka dia. Kenapa? Karena nggak bisa menjaga lisan. Orang kalau jelek-jelekin orang, kalau memfitnah orang, kalau menggibah orang, itu menghancurkan semua ibadah yang dia perjuangkan. Hati-hati Ibu ya, hati-hati. Ngeri sekali Ibu, ngeri sekali ya. Kemudian, faqala Rasulullah, kemudian berkata lagi kepada Nabi SAW, wa fulana, dan ada seorang wanita juga, tusallil maktuba wa tasaddaqa bi aswari wa la tuzi ahada, dan ada seorang wanita yang dia hanya sholat wajib saja, nggak sholat tahajud, nggak sholat sunnah, dan dia bersedekah juga hanya sepotong keju, kata di sini disebutkan hanya sepotong keju, akan tetapi dia tidak pernah menyakiti siapapun. Apa jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi SAW bersabda, hiya min ahlil jannah, dia penghuni surga. Subhanallah. Ya, semoga Allah menjaga lisan kita Ibu ya, dari segala perkataan yang tidak baik, yang menyakiti saudara kita. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Kemudian lanjut, wanita yang dirindukan oleh surga adalah wanita yang selalu mencari keridhaan suami. Ya, sering mendengar Ibu ya. Kenapa? Tukar baik. Kenapa tukar? Iya, suaminya lagi kesel, ibunya juga nimpalin kesel, udah akhirnya meledak. Wah, kan harusnya namanya api diademi. Nah api ketemu api kebakaran. Tukar bayi ya. Nah nih ada ya. Perhatikan Ibu, nih hadis ini sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan. Seorang suami itu Ibu punya kedudukan yang sangat agung di mata seorang istri. Maka hendaknya para istri untuk selalu berusaha mencari keridhaan suami. Nabi SAW bersabda, ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah, maukah aku kabari tentang para wanita penghuni surga? Kata Nabi, al-waludul wadud allati idza zulimat hiya aw zalamat faqalat hadhihi yadi fi yadika la azuku ghamdan wala tardu. Maukah aku kabari tentang para wanita penghuni surga, yaitu wanita yang penyayang dan banyak anak. Ya, wanita yang penyayang dan banyak anak. Iya, makanya kalau laki-laki pengen nikah, iya, carilah perempuan yang penyayang dan banyak anak. Taunya dari mana? Lihat maknya, anaknya banyak. Iya, ya kan kayak gitu. Ya kan lihatnya kan kayak gitu. Kemudian penyayang. Kemudian yaitu dan berperilaku baik. Jika wanita tadi dimarahi sama suaminya, nah itu tuh ya, kalau suami lagi marah atau dia si istri ini yang berbuat zalim kepada suaminya, maka si istri akan mengatakan, ini tanganku,
wahai bukan begitu ya, kata Nabi, wanita tadi mengatakan, ini tanganku berada di tanganmu, aku nggak bisa tidur hingga mendapatkan ridhomu. Masya Allah, ini perempuan yang dirindukan sama surga. Entah suami yang marah atau kita yang pokoknya, atau suami yang menzolimi kita atau kita yang menzolimi, udah jangan membela diri dulu ibu ya, biar adem dulu ya. Iya, wanita tadi mengatakan di malam hari, ini tanganku wahai suamiku, aku nggak bisa memejamkan mata hingga mendapatkan ridhomu. Ini perempuan kayak gini kata Nabi, penghuni surga. Bisa ibu kayak gitu? Insya Allah. Hah? Lah ya kan maksudnya tadi begitu. Kalau suami yang ngeduluin ngajakin tukar iya ribut, atau ibu yang menyakiti suami, udah kata Nabi apa? Ibu yang mengulurkan tangan, ibu yang minta maaf, bilang mas atau abang atau aa, ayang iya aku nggak bisa tidur ya kan. Udah ya maksudnya ya apalah panggilan ibu kayak gitu, hingga mendapatkan ridho. Hati-hati ibu ya, suami ibu kalau tidur dalam keadaan marah sama ibu, bukan hanya suami yang marah, tapi siapa yang marah juga? Malaikat. Hati-hati ya. Oh, waktunya habis. Nah ya itu, makanya kan tadi sebelum membahas kita berdoa, ya Allah tunjukkan aku yang benar, kemudian dimudahkan untuk mengamalkannya, dan tunjukkan aku kalau yang salah ya salah, dan mudahkan aku untuk menjauhinya. Maka berdoa ibu, berdoa supaya bisa mengamalkan dari ilmu yang telah kita pelajari. Baik. Iya, ini yang selanjutnya juga sama ya. Wanita yang dirindukan surga adalah wanita yang taat kepada suami dalam hal kebaikan ya. Wajib bagi seorang wanita muslimah itu untuk taat sama suami dalam perkara yang bukan maksiat ya, yang bukan maksiat. Karena suami itu adalah ibarat surgamu atau nerakamu. Pernah datang seseorang menemui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sebuah keperluan, dan Rasul berkata, apakah engkau punya suami? Maka dia menjawab, iya. Bagaimana ketaatanmu kepada suamimu? Maka wanita tadi menjawab, aku tidak pernah meremehkan ketaatan dan pengabdianku kepada suamiku, kecuali jika aku tidak mampu. Maka Nabi SAW bersabda, lihatlah dirimu sejauh mana kedudukanmu di mata suamimu, karena suamimu itu adalah surga dan neraka bagimu ya. Baik. Nah kemudian yang selanjutnya, wanita yang dirindukan surga adalah wanita yang menyayangi binatang. Wanita yang menyayangi binatang ya. Ibu masih ingat kisah seorang Bani Israel ya, yang saat itu ada seekor anjing yang berada di sekitar sumur ya, muter-muter sumur, lidahnya melet-melet pengen minum maksudnya ya. Kemudian ya anjing itu hampir mati kehausan lah. Tidak jauh dari sumur itu ada seorang wanita pezina ya, wanita pezina dari kalangan Bani Israel. Lantas dengan sigap wanita itu pun melepas sepatunya dan mengambil air dari sumur, kemudian memberikan minum kepada anjing tersebut. Akhirnya wanita tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena perbuatannya tadi memberi minum kepada anjing. Masya Allah, ini sama binatang aja pahalanya besar sekali ya, diampuni dosa-dosanya ya. Maka kita juga harus menyayangi kepada
binatang. Yang ngasih anjing, ngasih minum anjing aja bisa mendapatkan ampunan masuk surga, apalagi ngasih minum, ngasih makan seorang yang beriman, ya. Baik. Terakhir, nomor 10 dari wanita yang dirindukan surga adalah yang amar ma'ruf nahi mungkar. Kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar bukan hanya seorang laki-laki. Ya, kaum wanita juga dituntut untuk bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 71. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, mendirikan salat, menunaikan zakat. Mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya, dan di ayat yang mulia ini terdapat dalil bahwa tugas amar ma'ruf nahi mungkar bukan khusus laki-laki saja. Ya, bahkan kaum wanita juga wajib untuk memerintahkan kebaikan dan mencegah dari yang mungkar, ya. Tapi memang hal itu dilakukan di kalangan wanita, ya, di perkumpulan wanita, bukan di perkumpulan kaum lelaki, ya, atau di pasar yang banyak kaum lelakinya. Ya, waktunya kayaknya nggak sampai kalau bahas ini. Apa dibahas saja yang selanjutnya? Ya, nggak apa-apa. Kita bahas secara cepat aja. Sekarang wanita-wanita yang diancam neraka, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita tidak termasuk di dalamnya, Ibu, ya. Sesungguhnya kaum wanita itu berada dalam ancaman neraka yang sangat besar. Bagaimana tidak? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan, "At-talaqu fil jannati faraitu aktsara ahlil fuqara." Kata Nabi, aku melihat surga dan penghuninya paling banyak di surga adalah orang miskin, Ibu. Penghuni surga, kata Nabi, paling banyak orang miskin. Nggak usah khawatir, Ibu, ya. Orang miskin itu, Ibu, bedanya fakir dan miskin. Kalau fakir, dia itu lebih parah daripada miskin, ya. Dia nggak punya penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, itu nggak ada. Nah, kalau orang miskin, dia punya penghasilan, dia kerja, punya gaji, ya, pokoknya punya penghasilan, tapi juga tidak mencukupi, ya. Misalnya kebutuhannya sebulan 2 juta misalnya, ini keluarga, gajinya hanya 1 juta, cukup enggak? Ini orang miskin. Apalagi yang enggak punya kerjaan, pengangguran. Nah, ini udah fakir, nah, itu. Tapi kalau dia sabar dengan takdir Allah, ya, dia tidak minta-minta sama Allah, dia tetap berusaha, memang takdirnya Allah begini, ya kan? Dia sabar, dia tetap ibadah kepada Allah, menjadi penghuni surga. Masya Allah, ya, insya Allah. Kemudian kata Nabi, waqtalatu finnari faraitu aktsara ahlihan nisa. Dan kemudian aku melihat ke neraka, ternyata penghuni neraka paling banyak adalah wanita. Nah, itu tentu mendengar hadis ini, Ibu,
membuat hati ibu itu harusnya merinding dan takut ibu. Kok jadi kenapa wanita paling banyak di neraka? Ya, bagaimana mungkin seorang muslimah itu hatinya tenang kalau ternyata kaum wanita itu menjadi penghuni neraka paling banyak? Maka sebuah kewajiban bagi seorang wanita muslimah untuk menjauhi perangai-perangai, karakter-karakter, perbuatan-perbuatan yang bisa menjatuhkan seseorang ke dalam ancaman neraka. Apa saja perangai-perangai perbuatan wanita-wanita yang diancam masuk neraka? Yang pertama, banyak mengeluh dan mengingkari kebaikan suami. Balik lagi ke situ ibu. Ya, banyak mengeluh dan mengingkari kebaikan suami. Seorang wanita muslimah harus menjadi wanita yang pandai bersyukur terhadap pemberian suami. Ya, jika suami tercinta telah berusaha semaksimal mungkin, ya subhanallah, mencari nafkah untuk dirinya, untuk istrinya, untuk anak-anaknya, ya, maka ya dapatnya banyak maupun sedikit tetap harus disyukuri. Jangan membebani suami ibu ya dengan sesuatu yang di luar kesanggupannya. Jangan. Pahamilah ya hal tersebut wahai wanita muslimah. Jangan engkau ceburkan dirimu ke dalam ancaman neraka karena sebab sering mengeluh. Ya, sebab apa kurang terus ya, merasa kurang pemberian suami, tidak merasa cukup terhadap pemberian suami, ya. Hati-hati. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Uritun naro fa idza aktsaru ahlihan nisa." Aku melihat penghuni neraka paling banyak adalah wanita yakfurna. Ya, mereka itu kufur atau ingkar. Kemudian kila bertanya seorang wanita, ayakfurna billah, wahai Nabi, apakah karena sebab kita ingkar kepada Allah? Kata Nabi, qala yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Bukan. Mereka itu ingkar kepada suami dan mengingkari kebaikan suami. Lau ahsanta ila iqdahunna ad-dahr thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Bila suami sudah berbuat baik ya sepanjang tahun, setahun berbuat baik, kemudian dia melihat satu aja kesalahan suami, maka wanita tadi mengatakan, aku nggak pernah lihat kebaikan. Ya subhanallah, hilang semua kebaikan suaminya. Ini nih wanita-wanita yang diancam masuk neraka, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua, wanita yang diancam neraka adalah wanita yang berpakaian tapi seperti telanjang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ibu ya, ini juga termasuk musibah yang sangat besar yang menimpa sebagian wanita muslimah. Kurangnya perhatian kaum wanita terhadap pakaian yang mereka pakai. Mereka tidak memperhatikan norma-norma Islam di dalam berpakaian. Bahkan kebanyakan mereka berpakaian tapi hakikatnya telanjang, berpakaian sangat tipis, transparan, memperlihatkan keindahan tubuhnya. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis ya yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi apa bu? Sinfani min ahlin nar lam arahuma. Aku belum pernah melihat dua kelompok. Nabi itu udah pernah lihat neraka ibu ya. Orang-orang disiksa dengan sebab apa itu Nabi tahu, kecuali dua kelompok. Yang pertama kata Nabi, qaumun ma'hum siyatun kadnabil baqari yadribuna bihan nas. Aku belum pernah melihat penghuni neraka ya, yaitu sekelompok kaum yang mereka membawa pecut seperti buntut sapi kemudian memukul manusia. Maksudnya apa? Pemerintah yang berbuat zalim ya.
Ini maksud para ulama, pemerintah yang menzolimi rakyatnya. Yang kedua, yang Nabi belum pernah melihat penghuni neraka. Yang kedua apa, Bu? Wanisaun. Dan seorang perempuan kasiyatin ariyatin mumilatin mailatin ru'usuhunna ka'asniyatil bukhtil mailati la yadkhulunal jannata wala yajidna rihaha. Dan yang kedua, Nabi belum pernah lihat penghuni neraka, yaitu apa? Seorang wanita yang berpakaian tapi seperti telanjang, berjalan berlenggak-lenggok, kepala mereka bagaikan punuk onta yang miring. Mereka tidak masuk surga. Bukan hanya tidak masuk surga, mereka baunya surga aja tidak akan mendapatinya. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Padahal baunya surga itu, Ibu, bisa dicium dari jarak sekian dan sekian. Tapi kalau perempuan seperti ini, jangankan masuk surga, baunya surga aja dia nggak bakal nyium. Perempuan yang seperti apa? Berpakaian tapi seperti telanjang. Ya, jangan berpakaian tipis, transparan, membentuk aurat Ibu. Hati-hati ya dengan hadis ini. Hadis riwayat Imam Muslim ya. Makanya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah, penyebutan perkara ini sebagai dosa besar, sangat jelas sekali. Ya, di dalamnya ada ancaman yang sangat keras. Hati-hati Ibu ya. Kemudian, sebentar lagi. Wanita yang diancam neraka adalah yang tidak sabar ketika ditimpa musibah. Termasuk tuntunan keimanan seorang muslim adalah bersabar Ibu, atas segala musibah dan cobaan yang menghampirinya. Allah berfirman, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali atas izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, ayat ini Bu ya menjelaskan tentang bahwasanya musibah yang menimpa seseorang itu ya semuanya itu dari Allah. Maka dia harus ridho dan menerimanya. Namun sangat disayangkan sebagian besar wanita muslimah tidak sabar ketika musibah datang, enggak senang, membenci, enggak menerima. Bahkan sampai lepas kontrol. Ya, sehingga ucapannya, perkataannya, perbuatannya muncul ya melanggar aturan syariat. Yang ini perempuan yang seperti ini yang diancam dengan neraka. Kemudian juga Ibu, Nabi bersabda melarang wanita berbuat niyahah, tahu niyahah Ibu? Meratapi mayit Ibu, meratapi mayit dengan menangisnya hingga berteriak-teriak histeris, ya, menabur debu, ya, memukul-mukul wajah, merobek-robek baju, ini juga dilarang Ibu. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha, wanita yang meratapi mayit ya dan belum tobat dari perbuatannya sebelum matinya, tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiranin wa dir'in min jarabin. Wanita yang meratapi mayit dan belum taubat sebelum matinya, dia akan dipakaikan padanya baju dari kudis dan baju dari tembaga pada hari kiamat. Kita Ibu kalau ditinggal suami, ditinggal anak, itu semua musibah dari Allah. Sewajarnya saja ya, namanya
sedih, nangis, ya sudah tentu. Cuman jangan sampai niyahah, yaitu apa? Meratapi sampai seakan-akan tuh nggak terima dengan ketentuan takdir Allah. Bahaya loh ancamannya. Akan dipakaikan baju dari tembaga neraka panas sekali itu. Hati-hati ya. Teriak-teriak nangis terus sampai kedengaran berapa rumah nangisnya kedengaran, dan itu nggak cukup sehari, 2 hari, seminggu, berhari-hari. Ya subhanallah. Nggak boleh kayak gitu. Ya, nggak boleh. Al-Imam Nawawi rahimahullah berkata, dalam hadis ini terdapat dalil tentang haramnya meratapi ya niyahah, ya. Dilarang meratapi secara berlebihan. Baik. Kemudian wanita yang diancam neraka adalah yang menyiksa binatang. Wanita yang menyiksa binatang, hati-hati ya, ini diancam dengan neraka. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udzibat imra'atun fi hirratin." Bahwasannya ada seorang wanita diazab dan masuk neraka karena sebab kucing. Kucing ini, Bu. Ya. Jadi kucingnya ya sajanatha hatta matat. Kucingnya dikerangkeng, Ibu. Dimasukin kandang sampai mati. Ya, nggak dikasih makan. Ya kalau nggak dikasih makan harusnya dilepas. Ya, masuk neraka karena sebab kucing yang dikurung hingga mati. Dia tidak memberi makan, minum, tidak pula membiarkannya untuk memakan ya serangga pokoknya makanan di luar. Hati-hati ya. Ini dalil ya wajibnya memberi nafkah pada binatang yang dimilikinya. Silahkan orang mau miara kucing, mau miara burung, ikan, tapi harus dikasih nafkah. Ya dikasih makan. Kalau nggak mau tanggung jawab, hati-hati loh, resikonya bisa masuk neraka. Ya mendingan gak usah miara apa-apa deh, selamat. Ya. Nah, selanjutnya, wanita yang diancam neraka adalah yang suka ngegosip. Nah, balik lagi ke situ, Ibu. Ngegosip. Ya, di kampung ini ya bukan di kampung ini juga sih ya, di mana-mana kalau ada orang hajatan itu masya Allah ya sekampung datang semua ke sana ibu-ibu ya, sampai ada yang nggak kebagian nggak ngapa-ngapain saking banyaknya orang pengen bantuin orang hajatan ya kan, masya Allah. Yang dikhawatirkan itu pahalanya besar, alhamdulillah pahalanya besar ya, saling tolong menolong ya kan, tapi hati-hati jangan kemudian niatnya berbuat baik kemudian di dalamnya ngegosip, hati-hati ya. Termasuk kebiasaan jelek para wanita, yaitu mereka sering ngegosip saudara muslimah lainnya. Ya, ini haram hukumnya. Ya, ghibah ya, hati-hati. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya barang siapa yang membicarakan sesuatu yang tidak ada pada diri seorang muslim, maka tempatnya di dalam neraka sampai dia mencabut perkataannya. Kemudian wanita yang diancam neraka adalah yang mengganggu tetangga. Ya. Hati-hati. Ya, hati-hati dalam mengganggu tetangga. Ini bisa mengancam kita masuk diancam kita masuk neraka. Hati-hati ya. Al-Quran telah mengabadikan celaan terhadap 2 orang tetangga Nabi. Nabi itu punya tetangga Abu Lahab dan istrinya. Istrinya Abu Lahab itu suka mengganggu Nabi. Mengganggunya apa? Menaburkan duri di depan rumahnya Nabi, di mana Nabi jalan ke masjid itu jalannya dikasih duri. Hati-hati ya. Subhanallah. Pokoknya nih orang yang masih hidup Abu Lahab sama istrinya, tapi sudah turun sudah dijamin masuk neraka. Orangnya masih hidup. Kenapa? Gara-gara ganggu tetangganya. Tetangganya siapa?
Nabi, ya subhanallah, hati-hati ya, jangan sampai kita mengganggu tetangga kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. Mudah